Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram Maulana, NPM 52103111123, akan menjelaskan soal ujian tengah semester yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 yang telah saya buat dan soal nomor 2. Kita mulai saja dari nomor 1. Di sini kita disuruh membuat sebuah program, yaitu program penentuan kamar tarif dan tarif pasien rumah sakit. Di program ini, di soal tersebut sudah ditentukan beberapa data dan beberapa outputan ya. Jadi di sini saya menggunakan dua tipe data, yaitu string dan integer. Ini ada beberapa variabel di sini juga, nanti sembari berjalan. Dan di program ini terdapat beberapa inputan buat menjawab pertanyaan dari program ini. Dan pertama-tama saya membuatkan program penentuan kamar dan tarif pasien rumah sakit. Mengapa saya bikin ini? Karena memperjelas saja bahwa program apa yang saya buat. Selanjutnya kosong untuk memberi jeda antara ini dan ini begitu. Yang selanjutnya di sini pilih jenis pembayaran, umum, BPJS, asuransi ini ditentukan oleh soal. Dan di sini saya memasukkan variabel JP, yaitu jenis pembayaran, karena di sini kita diharuskan untuk memilih salah satu. Begitu. Di sini saya menggunakan if, di dalamnya ada switch case begitu ya. Jadi misalkan kita mau menginputkan umum begitu ya. Jadi ini kan if jika JP equals umum, jika kita memanggil umum, maka yang keluar akan ini, umum ini, yang di dalam umum. Yang di dalamnya yang mana? Yang di dalam kurung kurawal ini. Nih, yang diproses sampai break. Begitu. Selanjutnya jika sudah kelas sama dengan yang keluar pertanyaan kelas. Nah, kelas ini juga sudah ditentukan di sebuah program tersebut. Ada beberapa kelas di jenis pembayaran umum seperti VIP 1, 2, dan 3 gitu. Kita lanjut akan pertanyaan kelas, kita disuruh memilih lagi VIP 1, 2, 3. Otomatis kita membutuhkan inputan ya. Oke, untuk membuat inputan kita memerlukan scanner satu saja untuk beberapa inputan begitu. Kelas input.next. Mengapa kayak gini? Karena kita tipe datanya kelas itu di string begitu. Jika integer di sini beda, next int. Gitu. Jika kita memilih di sini inputannya kita input itu case-nya kelasnya VIP misalkan VIP. Jadi yang terpilih di sini VIP saja. Kita input VIP, masuknya di sini. Selanjutnya bakal keluar ini kembali lagi untuk merapikan. Ya, tidak diharuskan. Namun untuk biar rapi saja. Di sini selanjutnya ada fasilitas untuk Anda adalah ini juga ditentukan oleh soal, ini ditentukan oleh soal, ini juga. Tarifnya di setiap ruang berbeda. Ini di ruang Z sudah ditentukan. Tarifnya 500.000 dan kita diharuskan untuk menentukan jumlah hari rawat pasien tersebut berapa begitu. Misalnya berapa hari misalnya pasien A dirawat di ruang Z itu selama 3 hari. Otomatis kita inputnya 3 hari di sini. Tarif per harinya itu 500.000 begitu. Nah, di sini selanjutnya ada tarif sama dengan 500.000. Mengapa double? Karena di sistem outprint line ini tugasnya hanya untuk menampilkan saja, bukan memberi sebuah data di program tersebut begitu. Jadi ini sebuah datanya di VIP, tarifnya 500.000 begitu. Lanjut, masukkan jumlah hari rawat, otomatis kita perlu inputan, yaitu inputannya ini JHR. JHR saya masukkan di integer. Mengapa? Karena di situ ada proses penghitungan. Jadi next in ya di sini. Kita input, misalkan kita inputkan 2 begitu. Otomatis kan maksudnya 2 hari begitu kan. 2 jadinya kita diharuskan juga untuk memberi output total biaya rawat inap dari pasien tersebut. Jadi rumusnya biaya rawat inap itu tarifnya kita kalikan dengan jumlah hari rawat pasien tersebut. Misalkan 2 hari, yaitu tarif 500.000 dikali 2 begitu ya. Jadi 1 juta rupiah. Dan di program ini ada beberapa yang ditentukan seperti yang saya bilang, yaitu pajak salah satunya 10%. Di setiap jenis pembayaran beda-beda. Di umum 10%. Di VIP juga 10% karena termasuk umum.
Dan pajak sama dengan, kita untuk menentukan pajak, kita memerlukan rumus yaitu biaya rawat inap dikali 10/100 gitu. Untuk menentukan 10% dari biaya rawat inap tersebut gitu. Dan kita diharuskan juga di program ini untuk menampilkan total dari seluruh pembayarannya termasuk pajak gitu. Jadi rumusnya total sama dengan biaya rawat inap plus pajak begitu ya, karena kita jumlahkan kan buat semuanya. Selanjutnya saya menampilkan slot ini kosong untuk memberi kerapian saja. Slot pembayaran Anda sesuai soal. Ini slot total biaya rawat inap sesuai soal. Di sini plus BRI maksudnya plus hasil dari perhitungan yang ini. Begitu ya. Jadi yang dipanggil itu yang awal ini maksudnya gitu. Jadi rumusnya ini, nanti yang keluar hasilnya gitu. Saya memanggil BRI di sini. Biaya rawat inap. Jadi yang keluar itu ya ini hasil perkalian ini. Tarif dikali JR sama dengan 1 juta. Berarti sini keluar 1 juta rupiah gitu. Selanjutnya pajak sama dengan 10% kan. 10% dari 1 juta itu berapa? 100.000 kan. Nah, di sini perhitungannya sudah jelas. Biar tinggal 1 juta. 10%-nya berapa? Di sini dimasukkan 100.000 rupiah begitu. Selanjutnya total bayar kita jumlahkan semua. Total bayar sama dengan shotnya. Ntar kita plus total. Plus ini maksudnya untuk menambahkan sebuah hasil dari sebuah proses begitu ya. Total kita panggil total, rumusnya BRI plus pajak, biaya tindak plus pajak. Biaya tindak ini 1 juta plus pajaknya yang udah dihitung di sini yaitu 100.000, jadi 1 juta 100.000 begitu. Break ini untuk menghentikan sampai sini saja programnya jika benar. Ayo kita coba run-nya. Ini kita umum misalkan kayak sesuai barusan saja. Kelasnya VIP. Inputannya harus benar ya teman-teman, sesuai dengan ini yang kita diprogram. Misal VIP huruf besar semua harus besar. Enter. Tarifnya sudah keluar 500.000. Jadi kita misalkan pasien tersebut dirawat 2 hari begitu. Enter. Nah ini 5 kali 2 1 juta rupiah. Pajaknya 10% dari 1 juta rupiah itu 100.000. Jadi total bayarnya kita jumlahkan jadi 1.100.000. Begitulah kira-kira. Oke, kita coba running di yang lainnya. BPJS begitu. BPJS ini ditentukan di case else if-nya BPJS. Jika BPJS pilihannya BPJS, sini tuh diskon, maksud bukan diskon, mohon maaf, pajaknya itu 5%. Jadi 5/100 rumusnya sini. Buat seluruhnya sama kecuali pajak dan tarif. Perhitungan rumusnya sama. Kita tulislah misalkan case 1 berada di kelas 1 kan. Kelas 1 di sini 300.000 benar. Kita rawat 2 berarti 600 5% dari 600 yaitu 30.000. Total bayarnya tinggal kita jumlahkan 630.000. Begitu kurang lebih. Dan itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 ada yang ini juga asuransi. Kurang lebih caranya sama ya, kita run saja. Namun cuman berbeda pajak dan tarif saja begitu. Ini asuransi kelas 1. Nah itu kan ruang X, outputnya ruang X, tarifnya 300.000. Kita masukkan jumlahnya 2 hari misal. Nah itu udah keluar ya. Kita itu untuk nomor 1. Nah di sini ada soal nomor 2. Kita diharuskan untuk menambahkan perulangan di sebuah program nomor 1. Saya menggunakan do while. Di sini do kurung kurawal yang akan diulang otomatis di setelah do ini kurung kurawalnya yang dihitung dari atas itu hingga sini. Jadi gini, saya menambahkan sini short. Apakah ini ingin mengulangi Y atau T? Maksudnya ini jawabannya harus Y atau T gitu. Y ya, T tidak. Di sini saya menggunakan variabel lanjut, bebas sebenarnya menggunakan variabel apa, tapi saya menambahkan lanjut di tipe data string karena di sini tidak memuat proses penghitungan begitu ya. Di sini input, next, kita inputkan nih Y atau tidak jawabannya. Jika jawabannya di lanjut equals Y, jika jawabannya Y, maka dia akan mengulang lagi sesuai kurung kurawal tadi, mengulang di setelah do tadi di sini. Nah dari sini akan keluarin lagi begitu. Kita inputkan ulang lagi sampai sini. Jika kita jawab T, maka dia akan menampilkan terima kasih. If lanjut equals T, sistem out print line-nya terima kasih gitu. Kita tes ya, kita coba. Akan ingin mengulangi, kita jawab misalkan Y, pasti dia akan mengulang ke do lagi, do awal. Tuh. Nah,
Kita input random saja, umum. Kelas 2, masukkan jumlah hari rawatnya 2. Ya, kita tidak, misal kita tidak ingin mengulangi, data yang kita inputkan sudah benar. Otomatis kita jawab T kan. T. Berarti dia akan menampilkan sesuai program yang saya bikin, yaitu terima kasih. Enter. Ya, terima kasih. Sekian. Nomor 1 dan 2 yang telah saya buat dan saya jelaskan. Sekian dari saya, Muhammad Ikram Maulana, NPM 52103111023 dari kelas A, kelompok 1, algoritma struktur data praktik. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.